Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neneng, apa kabar? Saya mau testimoni tentang Neneng ya. Jadi teman terlama saya yang punya ketika kuliah di Kimia Unpad dan kenal sejak tahun 1976-an, itulah Rosida. Zaman ujian dan mau sidang sarjana, saya sering nginep di tempat kosnya Neneng. Suka dimasakin telur sama kornet di dadar. Kemudian tahun 1984 saya masuk ke 8. 2 tahun kemudian Rosida pun masuk di 8 dan sekelompok dengan saya waktu itu. Nama kelompoknya kelompok kimia dengan nama bidangnya bidang makmal dasar. Yang lucu, kita punya nama panggilan yang beda dengan orang lain. Saya lebih suka memanggilnya Neneng dan Neneng memanggil saya Noi. Mungkin gara-gara film Unyil ya Neng ya, yang punya adik namanya Kinoy. Jadi Neneng manggil saya Noi. Terus apa lagi ya? Terus zaman dulu kerja di 8 asa resep Nenengnya. Mungkin pegawainya masih sedikit, teman-temannya juga kompak, ala lakur. Kalau jam istirahat kita sering naik angkot, makan di rumah makan Padang yang di Pasir kali kita ya. Makannya wah banyak lauknya sama rendang, kikil dan cumi. Berang rewognya makannya Neng. Kemudian dulu waktu hari ngantor itu kan mulai dari Senin sampai Sabtu. Jamnya jam 7 sampai jam 2. Kalau Jumat jam 11 udah pulang. Kita takut kesiangan, jadi jarang datang telat gitu. Karena kalau kesiangan mesin cekloknya dibawa ke ruangan kapus, jadi kita harus ceklok ke ruangan kapus. Malesnya. Terus pulang kantor juga kita sering main, jalan-jalan, dan belanja ke pasar baru. Belanja beli bahan buat bikin baju. Karena Neneng pintar jahit, jadi saya juga sering dibikinin baju sama Neneng. Terus gara-gara bajunya bagus-bagus, jadi Neneng teh pasti inget ya, dulu suka dipanggil sama seseorang karena katanya kalau ke kantor suka seperti Pragawati. Tapi biarin aja ya, udah memang pada zamannya kayak gitu ya Neng ya. Terus kita juga sering nonton bareng. Ingat nggak dulu nonton Kevin Costner yang main The Bodyguard sama Whitney Houston dengan lagunya I Will Always Love You. Kita sampai 2 kali nonton. Terus hal yang lain yang paling saya ingat tentang penelitian Neneng zaman dulu adalah penelitian tentang angin lada di Pamengpek. Waktu itu teh pengen nanya, nah hari angin teh bertelada tapi malu. Ya banyaklah cerita lucu yang waktu kita jalin dulu ya Neng. Inget nggak waktu kita tahun 92 ada peluncuran balon stratosfer di Watu Kosek, karena perempuannya hanya bertiga waktu itu ya, jadi kita di mes tidur sekamar gitu dengan orang itu. Terus yang lucunya kalau mau tidur kita nunggu dulu di luar sampai orang tersebut duluan tidur, atau kita berdua cepet-cepet tidur, dia belakangan. Pokoknya mah juga ucing sumput, soalnya kita sieun ningali dia tidurnya dikerudungin sama kain dari kaki sampai kepala gitu. Terus paginya waktu karena ada kepala 8 katanya mau hadir melihat peluncuran balon stratosfer, kita sama orang tersebut disuruh pakai baju rok dan blus gitu. Padahal kan kita kan kalau jadin kan nggak pernah bawa rok, jadi beli baju dulu ke Porong naik mobil Unyil. Waktu itu inget nggak, diantar sama Ribut, orang Watu Kosek itu, teknisi Watu Kosek waktu itu. Pas kepala 8-nya datang, karena kita di lapangan ya jadinya ya pakai celana panjang lah, mubazir tuh ya jadinya, baju yang kita beli malam-malam ya dasar lah gitu. Terus ada lagi yang lain, pokoknya kalau kita
dulu suka ngobrol sama bapak-bapak sok dibahu dan tah sama orang tersebut, atau kita ngobrol di ruangan kerja banyakan suka dibilangin sedang rapat gelap ya katanya gitu. Kemudian ada lagi cerita horor ya. Neneng inget nggak waktu di Ciater tahun 2000-an ada raker waktu itu ya, terus neneng kan sekamar dengan saya, terus besok paginya waktu bangun neneng tuh marah-marah ke saya, kamu dimintain tolong kok malah tidur pules katanya gitu. Padahal katanya malam itu neneng teh kakinya ada yang narik-narik ya. Ya punten neneng ya, ada saya swear atuh saya mah enggak gitu. Jadi ya pokoknya banyak lah cerita-cerita lucu yang lain-lain selama puluhan tahun kita berteman. Semuanya jadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Kalau di film mah berinya saminggu ge mau kelar-kelar ya neng ya. Jadi bulan ini di hari ulang tahun neneng di tahun 2021, saya mengucapkan terima kasih atas pertemanan yang kita jalin selama ini. Mohon dimaafkan semua kesalahan dan kehilafan saya. Mungkin kadang saya oge nyebelin ya neng ya, punten pisan. Semoga neneng selalu sehat, bahagia dengan keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pantun dari saya neng ya. Abdi lawas teu kaserayu neneng, I will always love you. Jika lagu Whitney Houston teh neng. Terus yang terakhir, tomat sepotong nyelap ka sudah jadi omat neneng tong hilap ka abdi. Itu aja neng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Noi. Assalamualaikum Teh Rosi. Ya, 20 tahun lebih kita telah disatukan Allah di kantor 8. Kita lalui bersama dengan berbagi suka, berbagi duka, berbagi cerita. Kita saling menguatkan, kita saling menasihati, kita saling mengingatkan. Ya, namun tidak lama lagi Teh Rosi akan meninggalkan kantor 8. Ya, berpisah adalah kata yang sangat berat saya ucapkan. Namun realitanya memang begitu. Kita nanti akan secara fisik susah lagi untuk bertemu. Namun saya harap kita masih bisa saling menjalin silaturahmi, masih bisa saling komunikasi, dan yang paling penting adalah kita masih saling mendoakan. 20 tahun lebih saya mengenal Teh Rosi. Banyak hal yang ingin saya contoh dari Teh Rosi. Kesabarannya, keperfeksionisnya dalam menjalankan tugas, keseriusannya dalam menjalankan tugas. Setidaknya itulah yang ingin saya contoh dari Teh Rosi. 20 tahun lebih saya bersama Teh Rosi, pasti banyak hal yang menyakitkan, kata-kata yang menyinggung perasaan Teh Rosi, kata-kata yang tidak sopan. Ya, sebenarnya saya malu, saya sangat malu. Meskipun saya berperilaku seperti itu, tapi Teh Rosi masih saya selalu tersenyum. Ya. Meskipun saya yakin Teh Rosi, kemuliaan hati Teh Rosi telah memaafkan saya. Sekali lagi, saya hanya bisa untuk dimaafkan segala kekhilafan saya. Sekali lagi Teh, ya. Barangkali secara fisik kita akan susah lagi untuk bertemu. Saya harap silaturahmi kita tetap terjaga, kita masih saling komunikasi, saling mendoakan, sehingga persahabatan kita, persaudaraan kita ini akan kekal abadi sampai kelak di surga Allah. Amin. Assalamualaikum Bu Rosida. Barakallah untuk pernah bakti Bu Osi. Semoga di masa pensiun nanti Allah mempersiapkan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi Bu Rosida di dunia dan akhirat. Saya sangat bersyukur mempunyai teman seperti Bu Rosida, karena banyak ilmu yang didapat kami selama masa aktif di PSDA. Semoga menjadi amal jariah. Semoga masa pensiun Bu Osi menjadi waktu yang terbaik, menikmati hari-hari bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Dan saya akhiri dengan 2 pantun. Jangan dulu titik baru koma, merangkai puisi selesai sudah. Suka duka kita jalin bersama, menjalin kenangan yang amat indah. Bulan datang di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang.
maafkan salahku selama ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. Assalamualaikum. Halo Bu Oci, gimana kabarnya sekarang? Kita doain sehat terus ya Bu Oci, bahagia terus bersama kakaknya. Bu Oci, tahu nggak Bu Oci? Senyumnya Bu Oci itu bikin kangen loh. Assalamualaikum Bu Rosida dan keluarga. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, karena memang hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sudah bertahun-tahun kita bekerja di Lapan, dan sudah tiba saatnya kita berpisah. Dalam artian kita sebagai teman tentunya banyak suka duka, dan tentunya saya banyak kesalahan terhadap Bu Rosida. Oleh karena itu saya mohon maaf, mohon dimaafkan segala kesalahan saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Bu Rosida sekeluarga, baik itu dari berbagai penyakit, dan semoga juga dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin, dan diberi keberkahan dalam menempuh kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Oci, ngiring bingah. Mugi dina labetna masa pensiun ieu Bu Oci tiasa lebih fokus, kempal sareng kulawargi. Hatur nuhun Bu Oci tos tiasa gabung di PSTA, khususnya di Poklit lingkungan atmosfer. Tos seueur orang berkolaborasi, saling berbagi pikiran, berbagi ilmu. Mugi ilmu anu dipasikeun, anu dipaparin ti Bu Oci tiasa dimanfaatkeun ku pribados. Ku kituna abi ngaraos kahilangan Bu Oci. Pami ka kantor biasana pribados sok sareng sumping teras parkirna gigir-gigiran mobil natenya Kang Bu Oci. Oke, mau aya deui sih kana paminu kitu tah. Sekali Bu Oci hatur nuhun, mugi sing tiasa ngagunakeun masa pensiun sareng kulawargi. Kitu bae Bu Oci hatur nuhun, sakali deui pribados nyukeun diapunten bila aya kalepatan salami kumpul sareng Bu Oci di Poklit. Assalamualaikum Bu Oci, wilujeng. Assalamualaikum Bu Rosi. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya Bu, kita akan tetap selalu saling kontak, saling berhubungan. Jangan sampai silaturahmi kita terputus. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Teh Rosi, Teh Oci ya, biasa kita panggil Teh Oci. Alhamdulillah selamat sudah memasuki masa pensiun atau purnabakti, dan alhamdulillah sudah tunai ya Teh ya, melaksanakan tugas-tugas di kantor. Walaupun kita sekarang tidak bisa dekat dalam artian dalam satu bidang lagi atau dalam satu poklit lagi, tapi insya Allah kita akan terus saling mengingatkan dan saling kontak-kontak selalu ya Teh ya. Saya cukup lama sama Teh Rosi, terutama saat kita melaksanakan tugas bareng di lab kimia ya Teh ya, sebagai auditor internal lab kimia.
Dan saya banyak belajar dari Teh Rosi juga, bahwa Teh Rosi itu orangnya rajin dan sangat-sangat prepare terhadap semua dokumen-dokumen, terutama hal ini yang terkait dengan ISO 17025. Dan Teh sangat serius banget gitu orangnya, sehingga ya itu yang pelajaran yang bisa saya ambil, bahwa Teh Rosi itu orangnya keren dalam artian semua urusan yang terkait dengan pekerjaan itu sangat di-prepare oleh beliau. Mungkin itu yang harus saya contoh, karena memang Teh Rosi rajin pisan lah pokoknya gitu. Gitu aja Teh Rosi ya. Semoga tetap sehat dan selalu bahagia bersama keluarga setelah selesai melaksanakan tugas-tugas kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Osi. Sejak mengenal Bu Osi dari tahun 2005 sampai sekarang, Bu Osi adalah pribadi yang hangat, yang menyenangkan. Kemudian saya lihat Bu Osi itu orangnya sabar sekali. Saya tuh gak pernah lihat Bu Osi marah. Terus satu lagi suaranya yang lembut. Aduh, ini nih videonya mengandung bawang. Saya pribadi minta maaf kepada Bu Osi kalau selama ini ada salah perbuatan, salah perkataan yang menyinggung perasaan Bu Osi. Saya berdoa semoga Bu Osi sekeluarga selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga cita-cita yang Bu Osi impikan bisa terwujud. Katanya mau buka warung makan ya Bu. Kalau udah buka jangan lupa undang saya ya Bu. Love you Bu Osi. Sarangeo. Cik. Wassalam. Halo, assalamualaikum Bu Osi. Bu Osi yang saya kenal itu adalah orang yang sangat sabar dan baik. Dan bahkan saat saya bergabung dalam kelompok penelitian beliau betul-betul membimbing saya dengan sabar sampai dibuatkan tutorial agar saya betul-betul mengerti. Dan maaf Bu Osi kalau saat itu saya belum bisa maksimal membantu Ibu. Semoga Bu Osi dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarange. Assalamualaikum Bu Rosida. Semoga sehat selalu, semoga selalu bahagia. Satu kata, kehilangan. Sangat-sangat kehilangan. Dari awal saya masuk tahun 2009 sampai sekarang selalu di satu bidang, satu poklit. Dulu di bidang Apklimatlink, lalu di BAKL, lalu di bidang komposisi atmosfer, dan terakhir di poklit lingkungan atmosfer. Selalu bersama Bu Rosida, orang yang sangat baik, orang yang sangat profesional, sangat keibuan, tidak pernah sekalipun membicarakan orang lain. Banyak sekali hal-hal baik dari Bu Rosida. Mudah-mudahan di lain kesempatan setelah pandemi berakhir kita bisa bersilaturahmi lagi ya Bu. Mohon segala kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan, dan selalu sehat, selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.